Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan muslimat, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita mengucapkan puji dan syukur atas izin Allah semua kita dapat berhadir dalam majelis ilmu yang dimuliakan Allah ini. Semoga kita semua yang berhadir duduk sesaat adalah dalam rangka taqarrub kita kepada Allah, dan diamnya duduknya kita ini bernilai ibadah di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku uswah dan qudwah kepada kita yang telah memperjuangkan kalimatut tauhid sehingga tersebarlah ke persada dunia sampai kepada kita yang jauh dari jazirah Arabiah sana. Dengan perjuangan gigih para duat, para pendahulu kita dalam menyebarkan dakwah ilallah, sehingga kita di Nusantara ini tersampaikan dakwah tersebut. Inilah kebahagiaan kita semua. Nenek moyang kita adalah beragama Hindu dan Buddha. Kalaulah tidak para pendahulu-pendahulu kita yang kuat dan teguh dalam menyebarkan Islam dan dakwah kepada Allah ini, niscaya kita semua yang hadir hari ini mungkin masih dalam kebodohan dan kejahilan. Di antara kita hari ini juga yang mengaku berbangsa satu dan berbahasa satu dengan kita, masih bergelimang dalam kesyirikan, masih bergelimang dalam kemaksiatan yang terbesar, yaitu mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah berkat para duat mulai di zaman Rasulullah dan para sahabiat telah menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Bapak Ibu dan ikhwan yang dimuliakan Allah SWT, insyaallah mulai malam ini dan setiap pekan ketiga hari Jumat ini insyaallah kita akan membahas kitab yang sangat indah dan bagus untuk kita bahas. Kenapa? Karena di sini adalah membahas tentang pokok-pokok atau dasar-dasar manhaj salaf dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena umat ini ada ummatul dakwah dan ummatul ijabah. Dan semua kita adalah sebagai dai dan berhadapan dengan mad'u. Dan perlahan-lahan mungkin dari paragraf demi paragraf, bait demi bait, bab demi bab, pasal demi pasal, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita limpahan kekuatan dan rahmat dan inayahnya untuk membahas kitab ini yang sangat indah bahasanya, yang sangat lugas dan sangat mudah dipahami. Apalagi kita yang insya Allah menisbatkan diri kita kepada salafun saleh. Ikhwah sekalian, kitab ini diberi judul oleh pengarangnya yang beliau adalah Syekh
Fawwas bin Halil bin Rabah As-Suhaimi hafizallah ta'ala, seorang ulama besar di negeri Saudi dan juga murid daripada Syekh Hay'ah Kibar Ulama seperti Syekh Saleh Fauzan dan masyayikh kibar lainnya, guru-guru beliau. Beliau tulis kitab ini dengan judul Usus Manhaj Salaf fi Da'wah ilallah. Itu usus itu jamak daripada asas, yaitu dasar-dasar atau asas-asas manhaj salaf dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dikomentari, dikasih taklik atau mukaddimah yang disampaikan oleh Syekh Samahatul Alamah Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, dan juga dikomentari oleh Syekh Saleh Ali bin Abdurrahman Al-Uzaifi, dan juga Syekh Ubaid bin Abdul Salam Al-Jaziri, dan banyak lagi guru-guru beliau yang memberi ta'lik, memberi catatan kepada beliau. Di antaranya apa yang dikomentari oleh Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Fauzan. Beliau menulis singkat setelah dia memuji Allah dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Syekh Sulaiman mengatakan, aku telah membahas, aku telah melihat kitab yang diberi nama oleh pengarangnya Usus Manhaj Salafiyah fi Da'wah ilallah, yang dikarang oleh Syekh Fawwas bin Halil bin Rabah As-Suhaimi. Aku, kata Syekh Sulaiman Fauzan, mendapati yaitu pengarang yang memiliki kekuatan dan memilih judul yang sangat tepat dengan apa yang dibutuhkan hari ini oleh para duat, para penyeru-penyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita yang membaca dan yang mendengarkan untuk mendapat faedah dirinya dari karangan beliau ini dan di lapangan dakwah. Jazahullahu al-muallif khairal jaza wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Ini komentar dari Syekh Saleh Fauzan kepada beliau. Ikhwas sekalian, dan begitu juga banyak komentar-komentar dan taklik daripada masyayikh yang tidak kita sebutkan tadi. Kita lanjutkan dengan mukaddimah yang langsung dikarang oleh Syekh, di mana beliau membuat mukaddimah dari kitabnya ini setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memulai amma ba'd. Ini kita baca dulu mukaddimah ini ikhwas sekalian agar tergambar kepada kita nanti kandungan-kandungan dari kitab yang akan kita bahas ini. Beliau mengatakan, fa inna Allah qad atammad din. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama ini, telah memuliakan agama ini. Ini bagaimana bentuk kesempurnaan agama kita yang telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, bahwasanya agama yang sempurna adalah agama Islam. Dan telah ditugakkan kepadanya dalil-dalil yang nyata, wa qama alaihi adillah wal barahin. Dalil-dalil dan penjelasan-penjelasan tentang agama ini yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Al-Qur'an menjadi dalil dan penjelasan ya kepada kita untuk memahami agama ini. Faman tamassaka bihi fahuwa minal muflihin. Beliau katakan, barang siapa yang berpegang teguh dengannya, dia termasuk orang-orang yang beruntung. Inilah keberuntungan kepada kita, ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah. Tamassuk, bagaimana berpegang teguh dengan agama Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Nah, barang siapa yang berpegang teguh dengan agama ini, maka dia akan menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang muflih. Dan barang siapa waman naqasa anhu fahuwa minal khasirin,
Dan barang siapa yang menyelisihinya, dia termasuk orang-orang yang merugi. Ini dua gambaran kepada kita bahwasanya tentang agama ini ada yang mengikuti tamasuk dan ada yang menyelisihinya. Itu sudah dari permulaan. Agama ini diturunkan oleh Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada yang tegak membela dan ada yang menentang. Ya, inilah fitrahnya agama ini. Walam yaj'al bayanahu li ahdin minal alamin illa li rasulihi al-amin sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak akan dijadikan ya seseorang pun di muka bumi ini bisa mampu menjelaskan agama ini adalah kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul Amin sallallahu alaihi wasallam. Maka dialah yang ditunjuk dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khatamun nubuwah, penutup para nabi yang menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Fala hilala illa ma ahallah, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan menghalalkan kecuali apa yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Ya, dia membawa syariat ke dunia ini, dia menghalalkan apa yang Allah halalkan baginya. Wala harama illa ma harramah. Dan tidaklah dia mengharamkan kecuali apa yang telah Allah haramkan baginya. Ini ikhlas sekalian, ya, bentuk-bentuk keteguhan dan prinsip nubuwah yang dijelaskan oleh Allah, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjelaskan kepada kita tentang halal dan haram. Halal dan haram jelas. Al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal telah nyata dan yang haram telah nyata, tapi di antara keduanya itu ada perkara-perkara syubhat. Inilah banyak tergelincir kita dengan perkara-perkara syubhat. Bagaimana kita mengetahui syubhat? Ya, adalah dengan kembali merujuk, ya, kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waladina illa ma syara'ahu. Tidak ada agama kecuali apa yang disyariatkannya, yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Agama yang lurus, membimbing kita dari kesesatan, adalah agama yang diturunkan, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah agama Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dia dakwahkan, ya, kepada seluruh umat manusia, tidak kepada satu golongan, tidak kepada bangsanya saja, suku kabilahnya, tetapi adalah rahmatan lil alamin, semesta alam. Nah, ikhwas sekalian, Allah katakan fa in tawallau fa inna ma'alaihi ma humil wa alaikum ma humiltum. Kalau mereka berpaling, maka bagi mereka lah beban mereka dan bagi kamu apa yang kamu pikul. Jadi kita tidak memikul apa yang mereka pikul, ya, dan kita memikul apa yang dipikulkan kepada kita. Wa in tuti'u tahtadu. Kalau sekalian kalian mengikutinya, mengikuti Rasulullah, tahtadu, kalian akan mendapat petunjuk, mendapat hidayah. Wa ma 'alar rasuli illal balagul mubin. Dan tidaklah bagi Rasul itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya saja dia sebagai al-balagh, sebagai penyampai, penyambung yang nyata dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwas sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini beliau ungkap perkataan ini di awal muqaddimahnya ini. Kemudian dia mengatakan famin hadzal mutlaq azim, ya, dengan perkara ini, ya, aku berusaha, kata Syekh, untuk membuka, bersungguh-sungguh untuk menjelaskan penjelasan, ya, sebahagian tanda-tanda
salafiyah, ya, tanda-tanda manhaj salafiyah. Mana nanti dia ungkapkan dalam kitab ini betul-betul tidak saja sebagai penyandaran iddia, yaitu kita mengatakan ana salafi, saya salaf. Tapi apakah betul-betul kita sudah menjadi salafi yang sebenarnya? Nah, beliau ungkapkan dalam kitabnya ini, nanti akan kita pelajari bab per bab insyaallah. Dia katakan ini dia nukil ala du'i kalami rabbil alamin. Dia menukil manhaj ini, dia jelaskan secara detail uslub dakwahnya itu bersumber dari kalamu rabbul alamin, yaitu Al-Quranul Al-Karim, perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa rasuluhil amin, dan dari Rasul yang dipercaya itu dari sunnah Rasulullah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wifqa fahmi salafil ummah al-huda al-mutadin. Maka juga dia menukil kepada pemahaman salaful ummah, yaitu generasi pertama dari umat ini yang mereka diberi hidayah dan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terdahulu dari kita memahami agama ini, menerima langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka-mereka lah para sahabiyat, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendampingi, yang melihat, menyaksikan, mendengar, mengamalkan, menyaksikan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan agama kita ini. Tentu mereka lebih paham daripada orang yang terbelakang. Ikhwah sekalian, banyak akhir-akhir ini mereka iddia menyatakan lebih paham dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara agama. Ini adalah bayangan-bayangan, ini adalah perkataan-perkataan yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Dalam pembelajaran yang lebih dekat, yang lebih paham itu adalah yang lebih dekat kepada muallim. Apalagi yang segenerasi, semasa, menerima langsung, menyaksikan langsung, menerima pembelajaran dari gurunya. Seperti gurunya para sahabat itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu perkataan mereka itu dipahami dan selaras apa yang dipahami oleh mereka disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwan sekalian, juga ma'a bayani atharul mukhalifah hadzal manhal azim fi aqaidid al-mukhalifin, dan juga Syekh mengatakan juga akan menjelaskan, mengungkapkan fakta-fakta ya yang terjadi yang menyelisih manhaj ini. Ya, karena sudah menjadi sunnatullah bahwasanya perpecahan perselisihan itu sudah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang menyelisihi manhaj ini dari segi akidah, ya, maka diungkapkan nanti bentuk penyimpangan mereka. Nah, liyakuna dzalika izharan lil haq, agar kita mendapatkan kebenaran, betul-betul kebenaran, ya, nyata kebenaran, ya, yang diungkapkan itu lailuha kanahariha, ya, malamnya seperti siangnya. Ya, bagaimana seterang-terangnya dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dipahami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, juga bagaimana nanti segolongan manusia di antara mereka dalam tasawurat wa afkarihim, ya, dalam pemikiran, dalam opini, ya, mereka memahami agama ini. Betul-betulkah mereka merujuk, ya, agama ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat? Nah, akan diungkapkan oleh beliau juga, waliyankashifu amrun katsirun minal manhajid al-mukhalifah. Ya, juga dia akan mengungkapkan nanti bagaimana banyaknya manhaj-manhaj, metode-metode cara beragama yang menyimpang,
yang telah terjadi fi biladil muslimin, ya, di negeri-negeri kaum muslimin. Karena sudah kita lihat ikhwan sekalian dari dahulu sampai hari ini terjadinya perkara-perkara, pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari agama ini. Yang mereka bersemua adalah merujuk wa ma dzalika illa liqiyamiha ala firqil basyari. Rujukan referensi mereka dalam menukil ilmu atau menukilkan perkataan adalah hanya buah pemikiran manusia biasa, ya, duna al-ilmi syar'i, tidak dengan ilmu yang syar'i. Perkataan-perkataan yang bersebar, ya, ini yang menjadi rujukan, menjadi pokok-pokok pemahaman-pemahaman mereka, tidak bersumber dari ilmu yang diturunkan, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan langsung kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadilah pemikiran ini tersebar, ya, tersebar di tengah-tengah masyarakat, tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, ya. Ini perlu diungkapkan terus oleh para duat, para pemikir Islam, ya, agar mereka terus berupaya agar menghidupkan ilmu ini dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini akan terus dilakukan oleh jailun fal jail, dari generasi ke generasi akan terus tegak, ya, kelompok ini untuk mengungkapkan fakta kebenaran yang jelas, yang nyata, bagaimana agama ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itulah kita perlu ikhwah sekalian untuk memahami usus fid da'wah ilallah. Ya, itu dasar-dasar dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia ungkapkan ikhwah sekalian, nanti Anda sebutkan saja beberapa pokok-pokok dari kitab yang akan kita bahas ini. Yang bab pertama nanti dia akan membahas yaitu unsur-unsur manhaj salaf dalam berdakwah dan syarat-syaratnya, ya. Jadi harus kita memahami apa itu dakwah dan apa syaratnya untuk kita menjadi berdakwah. Ada 4 penjelasan dalam ini, ya. Yang pertama adalah membahas tentang perkara ikhlas, ya. Kita akan jelas nanti akan perkara ikhlas dan pentingnya ikhlas. Pembahasan yang kedua adalah al-basirah fil ilm. Itu al-basirah, pemahaman atau penjelasan dengan ilmu, pandangan dengan ilmu. Yang ketiga, al-hilm wa sabru 'alal adza. Al-hilm, apa itu? Al-hilm itu sifat hilm, sifat sifat lemah lembut, al-hilm, lemah lembut yang dimiliki, wasabar, dan sabar. Jadi wasabru ala lazah, lemah lembut dan sabar atas ujian-ujian. Nah, karena nanti orang yang menisbatkan dirinya kepada manhaj salaf tidak lepas dari ini, tidak lepas dari as-sabar atas ujian. Nah, di pasal yang kedua dia akan membahas tentang yang berhubungan dengan mad'u, dengan orang yang kita seru. Ada 4 pula yang akan dibahas, yaitu yang pertama mura'atul fawariq bainad da'wah al-muslimin wa ghairihim, yaitu perhatian kepada kelompok-kelompok di antara, ya, dakwah, ya, yang kita dakwakan di kaum muslimin dan yang lainnya. Ini kelompok-kelompok yang ada di antara kaum muslimin dan yang selainnya, khususnya selain orang Islam. Yang kedua adalah menjelaskan tentang kelompok-kelompok di antara dakwah
ahlul jahal, yaitu berlandaskan kebodohan, dan ahlul hawa, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Seterusnya akan menjelaskan kelompok-kelompok di antara para duat al-hukam wal mahkumin, yaitu yang memiliki kekuasaan, dan orang-orang itu hakim dan mahkum, yaitu rakyat, pemerintah dan rakyat. Dan juga akan dibahas tentang keadaan jiwa, keadaan manusia, ya, yaitu kondisi basyariyah dan kedudukannya dan kehormatannya dan sunnah. Nah, ini. Nah, ikhwan sekalian, itu yang ketiga di dawabit bil madu ilaih, dan juga kita akan membahas nanti apa itu yang diseru dengannya. Ya, ada 3 pula dibahas, yaitu ad-da'wah ilal aham fal aham wa amuha tauhid. Berdakwah kepada yang lebih penting dari yang lebih penting. Apa itu? Yang lebih penting dari yang penting itulah dakwah tauhid. Kemudian dakwah kepada sunnah dan tahzir minal bid'ah. Berdakwah kepada sunnah dan menghindari dari pelaku-pelaku bid'ah. Seterusnya, memahami kesempurnaan para salafus soleh dalam dakwah mereka untuk memperbaiki masyarakat dan yang menyelisihnya. Jadi ikhwas sekalian, tidak kita bacakan semua bab ini, ya, nanti panjang bahasannya, ya. Itu adalah ada bab-bab yang akan kita lewati insyaallah taala dalam penjelasan ini, dan Syekh bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan amalnya ini ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan semoga juga orang yang baca mendapatkan pemahaman dan menjadikan ini sebagai tabungan pahala baginya nanti di sisi Allah pada hari kiamat. Nah, ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembukaan, ya, dari pembahasan ini kita akan memahami ada 6, ya, akan kita bahas insyaallah. Dalam waktu ini mungkin terbatas, atau tidak sanggup nanti kita akan lanjutkan pertemuan sebelumnya. Kita akan membahas dalam pembukaan itu adalah ta'rif kalimatus salaf lughatan. Apa itu? Ta'rif, definisi kalimat salaf secara bahasa. Memang kita sering berulang-ulang ini untuk mengingat-ingat lagi, ya, disampaikan oleh para guru kita, para masyayikh kita, dan ini terus diulang-ulang agar kita lebih paham dan terus paham tentang kalimat salaf. Yang kedua, ya, ta'rif kalimatus salaf istilahan, yaitu mengetahui ungkapan salaf itu secara istilah syar'i. Nah, apa maksudnya? Yang ketiga, al-musammayat allati tutlaq 'ala salaf, nama-nama yang dilekatkan, yang disematkan kepada salaf. Itu. Nama-nama apa? Nama-nama mereka. Yang keempat, sihatul intisab ilal manhaj salaf, yaitu bolehnya kita berintisab, yaitu itu menyandarkan diri kita kepada manhaj salaf. Ya. Yang kelima, ta'rif dakwah. Yang kelima, apa itu dakwah? Apa maksud dakwah? Dan yang keenam adalah fadlud dakwah wa hajatun nas ilaiha. Keutamaan dakwah dan pentingnya manusia, kebutuhan manusia kepadanya, kebutuhan manusia kepada dakwah. Nah, ini, ya, yang akan kita kupas insyaallah pada pertemuan ini, kalau berapa pasal yang akan kita bisa kumpas. Yang pertama, ikhwas kalian yang dimuliakan Allah, awalan ta'rif kalimah salaf lughatan, yaitu definisi kalimat salaf secara lughah. Apa itu? Secara bahasa. Wa yuqal, dikatakan, ini dalam akar bahasanya itu berasal dari fi'il madi dan mudhari', masdar salafa yaslufu salafan. Salafa yaslufu salafan. Ya, madinya adalah salafa. Apa
maksudnya dari salafa yaslufu salafan ini? Yaitu al-qaum as-salaf. Al-qaum as-salaf, yaitu kaum yang terdahulu. Ya, jadi dimaksud dari segi bahasa, salaf itu adalah yang terdahulu. Al-mutaqaddimun, yang terdahulu, ya. Seperti contoh, ya, wasalafur rijal, ya. Salafnya, pendahulu dari seorang itu adalah pendahulu dari kita siapa? Aba'uhu al-mutaqaddimun. Siapa pendahulu dari pribadi kita? Ayah kita sampai ayah kita, atau kita sampai jad sampai ke atas. Al-mutaqaddimun. Itu ya salaf rajul, yaitu nenek moyang katanya. Nah, jadi kita ikhwah sekalian perlu menjaga nasab. Seperti sering anak katakan, siapa di antara kita yang hafal 7 ke atas hari ini? Nasabnya. Ada yang hafal? Bapaknya, kakek kita terus sampai 7. Barangkali wallahu alam ya. 5 ada 5. 5. Ya. Apalagi kita Minangkabau, ada. Ini harus kita sekarang coba PR bagi Bapak sekalian minimal 5 ke atas. Kalau enggak 4. Ya. Sampai 4 cukup, di stop di situ, ya. Kalau anak Desman bin Darmawi bin Bahudin, ya, Bahauddin bin, sampai 4, sudah 4 ke atas itu lupa lagi. Sudah ada catat itu. Skip di situ, ya. Buat ranjinya ikhwas sekalian. Sekarang kita punya anak laki-laki. Minimal di situ kita berupaya menjaga nasab kita, nanti sampaikan terus, wasiatkan kepada anak kita, wasiatkan anak laki-laki terus sampai ke bawah, ya. Karena seperti yang anak sampaikan tadi dalam khutbah, ya, tidaklah kita anak soleh kecuali nanti itu akan menjadi penolong. Kalau soleh kita insya Allah akan soleh terus dijaga oleh Allah sampai keturunan kita sampai hari kiamat. Lihat surat Al-Kahfi yang kita baca apa itu? Ya, yang kita baca seperti peristiwa Nabi Khidir alaihissalam, 2 orang anak yatim, ya, yang dijaga hartanya oleh Allah karena di bawah itu rumahnya itu ada harta dijaga oleh Allah karena kesolehan bapaknya. Bapaknya bukannya bapaknya langsung, tapi dalam Ibnu Katsir dijelaskan adalah 7 ke atas, soleh dulu kakeknya, maka dijaga oleh Allah. Begitulah kesolehan diri kita. Maka ikhwas sekalian, mulai sekarang kita berupaya untuk menulis, ya, nasab ranji ini, ya. Kalau kita biasanya kan menulis ranji dari ibu, enggak? Menulis ranji dari ibu. Apalagi kita di Minangkabau ini, tahu dia atu-atu, hilang. Nasab itu dari bapak, ya. Dari bapak. Maka inilah kelebihan orang Arab sampai hari ini terus diperlombakan, ya, diperlombakan dalam menghafal nasab, ya, dalam menghafal nasab. Anak ketemu ranji nanti kepada ranji Rasulullah SAW sampai ke atuknya. Ini jelas, ya. Jadi banyak orang mengaku-ngaku keturunan Nabi, tapi tidak bersentuh kecuali di atasnya nanti, ya. Kita semua bertemu nanti di atas semuanya. Tapi mereka mendakwahkan dakwaan mereka keturunan Rasulullah SAW untuk menipu manusia, bikin kuburan, ya, kemudian dibikin wirid-wirid, maulidan, dan tujuannya adalah mengaku sebagai keturunan Nabi SAW. Ini dakwaan. Coba kita lihat Bapak Ibu sekalian, di Madinah, di Makkah, ada orang mengaku-ngaku Nabi, keturunan Nabi. Nggak ada kita temukan. Nah, inilah bentuk, ya, pengelabuhan fakta, ya, yang banyak terjadi di negeri kita ini adalah tujuannya untuk mencari keuntungan duniawi. Setelah hajatan berkarung-karung uangnya Pak. Nah, payah pula menghitung recehan itu. La haula wala quwata illa billah. Baik. Jadi itu salaf, ya. Salaf rajul adalah orang terdahulu dari kita, dari aba. Wal jam'u aslaf wa sullaf. Jamaknya adalah salafun itu aslaf atau sullaf. Salafi masdar, mufrad, aslaf itu jamaknya.
Nah, wa minas sulfah, wa minhu sulfah, di antaranya adalah sulfah. Apa maksudnya itu? Ma yata'ajjalu rujul minat ta'am qabla al-ghidha. Yaitu sulfah, itu seseorang yang mendahulukan makanan, ya, makan dari mengkonsumsi yang lain, dia dahulukan, itu sulfah. Wa taslif, takdim. Taslif itu juga maksudnya pendahuluan. Wassalif itu orangnya, ya, seorang salaf. Wassalif mutaqaddam. Nah, ini dia dalam segi bahasa ini, ikhwas sekalian. Wassalaf aidan, dan salaf juga man taqaddumuka min abaika. Ini seperti yang kita sebutkan tadi, orang-orang yang terdahulu dari kalian, dari bapak-bapak kalian dan karib kerabat, ya, alladzina hum fawqaka fi sinni, dan juga yang dahulu darimu dari segi umur dan keutamaan. Dan mufradnya, dan orang yang mengaku salaf itu wahiduhum, ya, tunggal mufradnya adalah salif, itu orang yang terdahulu. Nah, ini dia tunggalnya, ya, salifun itu orang salaf, pendahulu. Nah, juga dikatakan oleh Allah dalam kata ini, dijelaskan dalam, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Zuhruf ayat 56, faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin. Ini dalam surah Az-Zuhruf ayat 56. Maka kami jadikan mereka, ya, salafan, pendahulu, wa mathalan, dan contoh, lil akhirin, kepada yang lain. Nah, ini kata-kata salaf, ikhwas sekalian, yaitu Allah jadikan mereka, ya, generasi pertama itu sebagai pendahulu dan sebagai contoh yang lain. Ai maksudnya ja'alnahum salafan mutaqaddimin liyataghadha bihim al-akharun. Kami jadikan mereka pendahulu dari orang-orang yang terdahulu agar, ya, menghijab atau membatasi dari orang-orang yang lain. Jelas dia mana salafnya. Nah, ini membedakan, ikhwas sekalian, mana yang terdahulu dan mana yang terakhir. Nah, ikhwas sekalian menurut Allah Subhanahu wa taala, itu dia dari segi bahasa. Apa tadi? Berasal dari ungkapan kata salafa yaslufu salafan. Dari segi bahasanya apa itu? Ai mado, yang telah berlalu. Baik, kita lanjut dengan yang kedua. Ta'rif kalimatus salaf istilahan. Definisi kalimat salaf dari segi istilah syar'i. Apa yang dimaksud salaf itu? Qad ja'alallahu ta'ala li hadhihi al-ummah marja'an 'aziman yarji'una ilaihi wa yata'assuna bih. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagi umat ini marja', itu tempat kembali, rujukan dalam kitanya, referensi, ya. Referensi yang agung. Mereka mengembalikan semua perkara itu kepadanya, ya, dan meminta, ya, pendapat dan mendahulukan para mereka dan perkataan-perkataan mereka. Artinya menyandarkan pendapat mereka kepada orang yang terdahulu, itu dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagi umat kita ini, umat Islam, salaf, generasi yang pertama yang mereka telah menerima langsung agama Allah ini. Inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumul akhir. Laqad kana lakum, sungguh telah ada bagi kamu, fi rasulillah, pada diri Rasulullah SAW itu, uswatun hasanah. Apa itu uswatun? Contoh, suri teladan yang baik. Liman kana yarjullah, barang siapa yang hendak berjumpa dengan Allah, wal yaumal akhir, dan hari akhirat. Nah, di sini ikhwas sekalian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul adalah marja', ya, tempat rujukan kita, ya, mencari kebenaran ini
Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah kepada kita. Azan. Baik, karena waktu Isya masuk, kita skor dulu untuk azan dan sholat Isya langsung. Ya, setelah itu kita lanjutkan kajian ba'danya. Allah Ta'ala alam, kita skor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ma ba'du. Bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita masih di seputar ta'rif kalimat salaf dari segi istilah, ya. Dari segi istilah. Allah Subhanahu wa taala memberi kabar kepada umat ini yaitu salafan sabakulil huda, yaitu generasi salaf yang telah mendahului mereka dari petunjuk warusyad dan penjelasan. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberkabarkan kepada kita umat ini telah terdahulu salaf generasi pertamanya. Seperti yang diungkapkan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 100. Surat At-Taubah ayat 100. Allah katakan was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radwan. Dan orang-orang yang terdahulu dari generasi pertama dari orang-orang yang muhajirin dan orang-orang ansar. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan penuh kebaikan. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, wa radu anhu, dan mereka juga diridhoi atasnya. Ya, ini menunjukkan kepada kita Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang pendahulu kita dari terdahulu dari beragama dari kita, itu kaum muhajirin dan ansar. Dan orang-orang yang mengikuti mereka muhajirin dan ansar ini Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia ikhwas sekalian, ya. Dan Allah jadikan, ya, ada lagi yang terdahulu itu yang sezaman dengan para sahabat, ya, as-sabiqinal muhtadin, yang mereka tidak mengikuti, ya, adamun ittiba as-sabiqin, tidak mengikuti dari orang yang terdahulu dari yang mereka telah diberi petunjuk, tetapi menyelisihi petunjuk itu. Nah, inilah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 119, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menyelisihi Rasul setelah jelas kepada mereka, ya, terang kepada mereka petunjuk, dan mereka mengikuti jalan selain orang-orang jalan selain jalan-jalan orang mukmin, maka kami palingkan mereka dan kami palingkan mereka, masukkan mereka ke dalam neraka jahanam, dan itulah tempat, ya, wasaat masirat, tempat kembali yang paling buruk, seburuk-buruk tempat kembali. Nah, ikhwah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kalau kita cermati ayat-ayat ini, ya, kita pelajari, kita tadaburi, kita resapi ayat ini, jelaslah kepada kita, ya, secara nyata dan, ya, lugas bahwasanya bahwasanya bagi umat ini, bagi umat Islam ini yang akhir ini telah terdahulu salafan, telah terdahulu generasi yang baik, yang mereka semua telah berada di dalam kebaikan dan petunjuk, ya. Taqaddamu bil khairi wal huda, mereka telah mendahului kita dari kebaikan dan petunjuk, dan mereka mendahului kita, wasabaku ilaih, telah mendahului kita semua dalam semua kebaikan. Tidak ada kebaikan kecuali telah mereka amalkan. Tidak ada kebaikan satupun dalam agama ini telah mereka kerjakan.
Nah, jadi tidak lagi kita menambah kebaikan dalam agama ini. Kalau seandainya kebaikan itu hari ini ada kebaikan dalam agama, niscaya telah dipraktekkan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasul? Kata Allah, lau sabakuna, lau kana khairan la sabakuna ilaih. Kalau seandainya itu baik, niscaya mereka telah dahulu dalam mengamalkannya. Nah ini kalau seandainya baik. Jadi apa lagi perkara-perkara yang baik akhir-akhir zaman ini yang didakwahkan, menisbatkan amalan mereka itu kepada agama, katanya berlandaskan kebaikan, ya. Ada enggak Rasulullah SAW, ada enggak para sahabat mempraktekannya, mengamalkannya? Kalau itu baik dalam agama ini, niscaya mereka terdahulu mempraktekannya dari kita. Ya. Jadi tidak ada lagi semua kebaikan di dalam agama ini kecuali telah dilakukan oleh pendahulu kita salafun salih, yaitu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam agama. Nah ini harus kita kunci, ikhwas sekalian. Ya, dalam perkara agama, fiddin. Jadi disinilah letaknya, nanti tidak ada lagi kata-kata menambah, asalnya apanya. Yang penting kan baik, ya asalkan baik, ya jalan-jalan ke sana ke sini kan baik dalam rangka ibadah, ya enggak? Berkumpul-kumpul malam ketiga ketujuh kan baik, ya. Salawatan, maulidan, berkunjung dan semacam itu kan baik, ya. Kalau seandainya itu baik dalam tinjauan agama syar'i, niscaya salafun saleh terdahulu mengamalkannya dari kita. Nah, tidak ada lagi perkara yang baik dalam agama ini. Itulah sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Nah, ikhwas sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti kajiannya adalah dakwahan yang berlandaskan mengamalkan suatu amal itu dengan apa itu? Berlandaskan kebaikan. Baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Ya. Baik menurut hawa nafsu kita belum tentu baik menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, begitu dalam perkara ini. Wa anna tabi'a la yastahiqun najah wal khaira illa bil yasir ala nahji min salaf. Nah, ini jelas kata Syekh. Bahwasanya mengikuti, ya. Tidak mengikuti ini tidak kita akan mendapatkan kejayaan, tidak akan mendapatkan kebaikan kecuali apa yang telah dipraktekkan, dilakukan oleh generasi salaf. Wal amal bima sabaqa ilaihi sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, dan beramal ya dengan sabaq ilaih, terdahulu mereka, ya dari mereka telah terdahulu mengamalkan semua perkara ini, agama ini, minal muhajirin wal ansar, dari kaum muhajirin dan ansar. Itulah generasi terbaik. Nah, ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah. Ya, jadi apa kaidah itu, kaidah dalam beribadah, kaidah dalam beragama ini, sebelum kita melakukan amalan itu tanya dulu kita, apakah ada dalil? Nah, ini itu kaidahnya. Hati dalil. Nah, kalau Syekh guru kita Ustaz Yazid itu dengan tegas itu, aina dalil? Mana dalil? Ya. Mana dalilnya kita melakukan amal ibadah itu? Nah, jadi pusing juga orang-orang di sekarang nih. Ya Pak ya. Sedikit-sedikit dalil. Ya. Jadi susah sekarang berdakwah. Kalau dulu apa aja, mau mengatakan, mau mendongeng, mau menghayal dia di atas mimbar itu biasa, tidak ada yang kritik. Nah, inilah bukti dakwah tersebar. Masya Allah. Semoga Allah menjaga guru-guru kita, pendahulu-pendahulu kita di negeri ini. Ustazuna Abdul Hakim bin Abi Rabdat hafizallah, semoga Allah jaga beliau, dan Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah, semoga Allah rahmati beliau. Karena mereka inilah yang muassis dakwah sunnah ya di negeri ini, dan akan tegak terus murid-murid beliau mengawal dakwah ini, ya. Buah hasil dakwah mereka berdua ini hari ini, lahirnya doktor-doktor, ya. Itu berkat gembilengan mereka, ya. Ini dekat terus. Menyelisih mereka banyak, mau membunuh dia banyak. Ya. Tapi yang kebenaran, yang namanya kebenaran akan kebenaran, ya. Dan itu telah berlalu ikhwas sekalian, ya. Pendahulu-pendahulu kita dalam menyampaikan dakwah ini. Ya. Jadi
kita tidak akan diam, tidak akan bosan mengulang-ulangi kaji ini, ya, mentadaburi lagi, karena sifatnya kita itu sumiyal insanu nasia, dinamakan manusia itu pelupa. Hafal kita sekarang mutun ini, besok hilang, ya, maka diulang-ulang, ya, ulang-ulang terus. Maka kaji masyayikh kita, ya, masyayikh kita yang kunjungan ke negeri kita ini, daurah-daurah yang dilakukan oleh masyayikh, anak ikut juga di dalam insyaallah. Itu diulang-ulang, ya. Diulang lagi manhaj, diulang lagi ta'rif salaf, diulang lagi manhaj agar kokoh, ya. Kokoh manhaj itu hasilnya. Enggak teleng-teleng, ya. Enggak kaleng-kaleng. Enggak. Itu. Jadi dakwah saja kita, kalau casing kita sudah sunnah, ya. Tapi isinya, ya, karena ini banyak, ya, bersebaran hari ini, ya, mengaku apalagi wallahi ya ikhwan, ya, kalau kita tidak berguru pemegang, ya, dengan masyayikh kita, dengan ustaz-ustaz kita, karena kita bergabung terus dibimbing, ya, ada pertikaian di antara kita, lihat is'al, tanya yang lebih alim, ya, tanya yang lebih ilmu dari kita, yang berilmu ini sudah, dan adab yang diperhatikan oleh guru-guru kita. Lihat anak itu takjub, lihat doktor-doktor kita, tidak ada lagi mereka kalau datang syekh, mereka seperti kita ini, ya, belajar duduk dengan para masyayikh, ya, sekelebar-kelebar ustaz kibar kita ini kalau datang syekh itu seperti murid, ya, murid memang murid dia. Itu tawaduknya kita ikhwah sekalian dalam menuntut ilmu manhaj sini, ya, penting terus untuk kita pelajari, terus untuk kita tadaburi, dan komitmen kita, istiqomah kita dalam pendapat-pendapat ini. Jangan berseleweran nanti, apalagi zaman hari ini medsos, ya, banyak berseleweran itu pendapat-pendapat, harus rujuk kepada guru, ya. Nah, ikhwas sekalian dimuliakan Allah, wala yastahiqqul tabi' li wasfil ihsan illa bi mutabatis sabiqin. Ya, jadi kita tidak berhak untuk mengikuti, ya, untuk mensifatkan diri kita untuk melakukan kebaikan kecuali mengikuti as-sabiqin, yaitu para generasi salaf kita. Nah, lihat kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, ini harus kita catat ikhwah sekalian. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, menjelaskan makna ini. Apa kata beliau? Sejelas-jelasnya. Ini harus kita catat perkataan Syekh Ibnu Taimiyah ini. Fala falaha illa bittibair rasul. Ya. Ini kata beliau, tidak akan beruntung, tidak akan menang, ya, tidak akan menang illa bittibair rasul, kecuali hanya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini tidak akan beruntung, tidak akan menang kecuali kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innallaha, kata beliau, sesungguhnya Allah khassa bil falah, telah mengkhususkan kemenangan itu atba'ahul mu'minina wa ansari, yaitu atba'ul mu'minin, pengikut-pengikut kaum mukminin dan penolong-penolongnya. Nah, ini dia, ya. Ini kata Syekh Ibnu Taimiyah, kalau kita tidak akan mendapatkan kejayaan, tidak akan mendapatkan kemenangan, tidak akan mendapatkan kesuksesan kecuali hanya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Allah mengkhususkan kemenangan itu dengan mengikuti orang-orang mukmin dan orang-orang yang menolong agama ini. Ya. Maka dia mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 157. Allah katakan, falladzina amanu bihi wazzaruhu wa nasaruhu, ya, maka orang-orang yang beriman dengannya, mereka menolongnya dan membantunya, wattaba'un nur, dan mengikuti cahaya, alladzi unzila ma'ahu, yang diturunkan bersamanya, ya, ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mereka itulah orang-orang yang sukses, yaitu orang-orang yang beriman, yang membantu, membela dan menolong, ya, agama ini dan mengikuti cahaya. Apa itu cahaya? Ilmu, yaitu kalamullah, ya,
firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an yang diturunkan ya bersamanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Apa maksud dari ini? La muflih illa hum. Tidak menang, tidak jaya, tidak sukses kecuali mereka. Itu orang-orang yang menolong Allah Subhanahu wa taala, menolong Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu apa kita akan mendapatkan kesuksesan ikhwas sekalian. Jadi selagi sunnah tidak ditegakkan, selagi Rasul tidak diikuti petunjuknya, tidak akan mendapatkan kejayaan umat Islam itu sendiri. Sampai kapan? Kapan kemenangan itu akan diberikan? Kalau mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan itu? Ya, kapan Allah takdirkan. Ya, yang kemenangan itu pasti. Ya. Jadi kita tidak risih hari ini, ikhwas sekalian, bagaimana bentuk ya yang dilakukan oleh orang-orang kafir, musuh-musuh Islam kepada kaum muslimin, ya. Karena Allah telah janjikan kemenangan. An-nasru minallah. Kemenangan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada negeri yang diuji, ya. Kita telah berlalu sudah 80 tahun, ya. Nenek moyang kita diuji enggak? Nah, dijajah. Kita sudah merdeka alhamdulillah. Kalau dulu bagaimana kita di situasi dijajah? Mungkin kakek-kakek kita, bapak-bapak kita tahu penderitaan di kaki penjajah, ditindas, ya. Mana sunnatullahnya, diuji. Mempertahankan agama begitu pedihnya, beribadah sangat sulit. Ini dipergilirkan, watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan hari-hari itu kami pergilirkan kepada manusia. Ya. Ini kita lihat saudara kita di Sudan, enggak. Insyaallah tabarakallah, semoga Allah menjaga kaum muslimin, menjaga saudara-saudara kita. Tidak sanggup kita Pak melihat ya tragisnya saudara-saudara kita ya dalam menjalankan agama dibunuh, dibantai ya oleh saudara sendiri. Nah, ini kan bentuk fitnah yang luar biasa. Ya, mempertahankan akidah, mempertahankan keislaman. Nah, lihat lagi di Palestina hari ini, ya. Nah, itu berlalu. Maka kita, ya, kalau mau sukses, ikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan diberikan kemenangan itu, ya. Jadi dia atas petunjuk cahaya yang diturunkan Allah kepada Rasulnya. Kemudian juga dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dijelaskan lagi. Dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau tulis dalam kitab Al-Fatawa juz 28, ya. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallah menjelaskan makna dengan ya min annan najata wal falah, bahwasanya kemenangan dan kesuksesan itu dengan mengikuti orang-orang yang terdahulu dari kita, generasi pertama ini. Kemudian dia mengutip wa innamas siratal mustaqim siratal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Iya sabilun nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sabilu khulafaihi wa ashabihi wa man salaka sabiluhum. Nah, ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dijelaskan lagi, ya. Siapa mereka itu yang akan mendapatkan kesuksesan, kejayaan, kemenangan? Yaitu orang-orang yang mengikuti yang terdahulu dari mereka, generasi pertama umat ini. Wa innamas siratal mustaqim, dan sesungguhnya jalan yang lurus itu adalah siratal ladzina an'ama Allah. Itu jalan yang Allah telah beri nikmat kepada mereka. Atas mereka siapa itu? Daripada anbiya, para nabi, minan nabiyyin. Ya, jalan-jalan para nabi semuanya. Wasiddiqin, dan orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Wasyuhada, para syuhada. Orang yang meninggal di jalan Allah. Wassalihin, dan jalan orang-orang yang saleh, ya. Dia itu adalah sabiluna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan itu adalah jalannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sabilu khulafa, dan jalannya para khulafaur rasyidin wa ashabihi ajmain, dan para sahabatnya seluruhnya. Ya. Nah, ikhwas sekalian, jadi yang diberi nikmat oleh Allah itu adalah
para nabi, sedikit orang jujur, para syuhada, wasolihin, mereka itulah jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan yang dirintis oleh Rasulullah, yang harus kita ikuti. Ya. Ini disebut diulangi oleh Syekh, itu wasabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar. Dan orang-orang yang terdahulu bagi mereka beragama dari orang-orang muhajirin, dari orang muhajirin dan seterusnya. Nah, ikhwas sekalian maka Allah Subhanahu wa taala. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, lamma akhbara an ikhtilafil ummah, tatkala beliau menceritakan kepada para sahabat yang ketika itu hadir tentang akan terjadi ikhtilaf, perselisihan dari umat ini, ya. Ini telah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa beliau hidup. Ya. Bukanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui perkara yang gaib, tetapi itulah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan terpecah umat ini. Ya, akan terbelah pemahamannya. Ya. Dalam perkara agamanya. Dan mereka itu mengedepankan hawa nafsu, ahlul hawa wal firqa, dan berpecah belah. Ya, berpecah belah dalam pemahaman agama ini. Ya. Telah digambarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat yang hadir kita itu akan muncul, akan berpecah kalian nanti. Tapi Rasulullah SAW mewasiatkan kepada para sahabat yang hadir ketika itu. Apa nasihat Nabi SAW? Kepada umatnya, kepada sahabat yang ketika itu hadir. Birruju'i lis-salafiyyin al-awwalina minal muhajirin wal ansar. Agar kita kembali, agar kita terus tokoh, rujuk kepada pendahulu kita, ya, generasi yang pertama muhajirin dan ansar radhiyallahu anhum. Nah, wa ja'ala rujua ilaihim sababan fin najah, dan menjadikan rujuk kepada mereka, menukil perkataan mereka, mengamalkan apa yang mereka amalkan, mengatakan apa yang mereka katakan, itu sebab mendapatkan kesuksesan fin najah, sebab mendatangkan kejayaan, sebab mendatangkan kemenangan, jauh dari kehancuran wal bid'ah wal fitan, jauh dari perkara-perkara bid'ah dan perkara-perkara fitnah. Nah, ikhwan sekalian, ya, jadi rujuk kembali terus. Maka pemahaman kita itu, ya, apa yang dipahami oleh para salafun saleh, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan terhindar, ya, dari kehancuran, dari melakukan bid'ah, ya, perbuatan-perbuatan yang baru dan fitnah yang tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Maka kalau terjadi fitnah di antara kita, tawakuf. Ya. Terjadi fitnah, kita diam. Lebih baik diam, amati Pak. Jangan tadakhul, ya. Jangan masuk pula ke dalamnya. Kadang kita kan tidak sabar Pak, ya. Kita mau menelusuri sampai sedetail-sedetail, akhirnya kita capek sendiri. Ya. Terjadi perselisihan, terjadi, ya, pertikaian dalam agama ini. Ya. Maka jalannya adalah kita, kalau terjadi fitnah, tawakuf, tapi kita lihat perkataan para ulama tentangnya. Jangan kita juga termasuk dalam menyebar fitnah. Nah, ini yang kita khawatirkan menimpakan diri kita, apalagi afwan, menggibah guru-guru kita, ya, menggunjing para ulama. Nah, ini lebih berbahaya Pak. Ya, kita belum sampai makomnya ke situ, makom kita belum sampai ke situ. Mereka yang mempelajari agama ini dengan sumber kenabian dan menelan dari airnya dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti. Nah, jadi fitnah ini akan termuncul. Haitsu yaqul sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita yang telah menggambarkan kepada kita, telah menjelaskan. Ini hadisnya berulang-ulang. Telah hafal mungkin kita hadisnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa innahu man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Ya. Fa innahu man ya'is minkum ba'di, dalam lafaz yang lain fasayara ikhtilafan katsira. Maka sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup, kata Rasulullah, sepeninggalku nanti akan melihat setelahku perselisihan yang banyak. Ikhtilafan katsiran. Adalah seperti hari ini kita lihat.
Jauhnya kita dari kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah 14 abad yang lalu, ya. Di awal-awal saja sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah terjadi fitnah, ya. Sudah terjadi perselisihan, sudah terjadi perbedaan pendapat, terjadi permusuhan dan segala macamnya. Apalagi zaman kita yang jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita akan selamat ikhwas sekalian kalau kita merujuk, ya, perkataan para ulama, terus kita ikuti. Ini yang kita cari terus, ilmu itu. Ilmu, ya, yang membimbing kita memahami kalamullah dan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini petunjuk Rasulullah. Fa'alaikum bisunnati, hendaklah kalian senantiasa terus dengan berada dengan sunnahku. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalannya Rasulullah, jalan hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah. Sunnah itu adalah, jangan kata orang kita ini sunat. Apa sunat? Ya. Dipahami sunat itu sunat. Ya, kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Bukan itu. Sunnah itu adalah maslak, suluk, tariqatul hayah, jalannya kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi di zaman kita hari ini, Pak. Nauzubillah. Ada doa penyeru, kita khawatir, kita doakan semoga Allah beri hidayah. Enggak, zamannya lagi kita sekarang ini mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena zaman Nabi itu berbeda dengan zaman sekarang. Ya, Pak. Nabi dulu ke hajinya jalan kaki, sekarang naik pesawat, ya kan? Enggak sama zaman sekarang. Nah, ini bentuk, ya, kebodohan, kejahilan kepada agama ini. Ya. Dan ini ya akan terus ya ada, karena itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah digambarkannya. Ya, karena perselisihan itu. Maka sunnah ini kita harus pegang terus. Wa sunnah khulafaul mahdiyin, dan sunnah khulafaur rasyidin yang diberi petunjuk oleh Allah. Ya, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali dan khulafaur rasyidin. Ini yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pewaris dan pengganti kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang direkomendasikan bahwasanya perkataan mereka, amalan mereka itu adalah, ya, mengikuti apa yang Rasulullah ajarkan kepada mereka. Karena yang paling dekat, ya, yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mereka-mereka yang terdahulu. Khulafaur Rasyidin, penopang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat pula hari ini, Pak, ya, kelompok-kelompok yang mencaci maki Abu Bakar, ya, kelompok-kelompok yang mencaci maki Aisyah radhiyallahu taala anha, mencaci maki istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka khulafaur rasyidin, khulafaur rasyidin kita pegang erat. Addu 'alaiha bin nawajis. Gigit itu dengan gigi gerahammu. Ini mengulang-ulang lagi nih. Bagaimana kita menggigit dengan gigi geraham, berbeda dengan menggigit dengan gigi depan. Kalau gigi depan itu kalau tarik cepat tangkap, Pak. Kalau menggigit dengan gigi geraham itu, dia sampai copot mungkin apanya enggak bisa lepas, Pak. Nah, begitu. Jadi tidak genggam-genggam bara. Nah, Pak. Genggam-genggam bara itu apa, Pak? Genggam baro. Kalau baro itu genggam gitu, mana? Habis dia. Tapi kalau genggam ini terbakar. Ya. Maka sunnah begitu juga, genggam erat dan gigit dengan gigi geraham kamu. Sekali dapat sunnah, amalkan. Satu sunnah, dapat ilmunya, amalkan. Ya. Karena begitu. Karena kita terbatas ilmu kita. Tapi dalam pengajian-pengajian dakwah yang ilmu begitu banyak yang sampai kepada kita, tinggal lagi pengamalannya. Amalkan terus. Sedikit, terus kita amalkan. Ya. Hati-hati kalian, kata Rasulullah. Wa iyyakum wa muhdatsil bid'ah. Perhatikan, hati-hati kalian dengan perkara-perkara yang baru. Perkara-perkara muhdats, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara itu adalah yang baru itu muhdats. Dari bid'ah itu adalah al-ikhtira'atu fid din ma laisa alai dalil. Jadi yang maksud bid'ah itu adalah temuan-temuan, cara-cara di dalam agama ini yang tidak ada dasarnya dalam agama. Itu yang maksud ikhtira'at itu, bid'ah itu. Itu masalah agama, bukan masalah dunia. Ini harus dibedakan. Sebagian saudara kita
ya mengatakan sedikit-sedikit bid'ah. Sedikit-sedikit bid'ah. Ya, nah. Mikrofon ini nggak usahlah ustaz-ustaz itu pakai mikrofon. Cukuplah dengan apa? Dengan suara saja, kan di zaman Rasul tidak ada. Ya, banyak semisalnya, Pak. Itu kebodohan, kejahilan mereka dalam istilah. Maka dalam agama kita ini harus dipahami dua itu tadi. Ini kita pelajari. Ini baru dua nih poin. Lughatan wa istilahan. Nah, pahami itu. Apa itu dari segi bahasa dan dari segi istilah. Nah, paham ya? Apa bid'ah itu dari segi bahasa, apa bid'ah itu dari segi istilah. Sama dengan dalam bahasa ilmiahnya, apa itu? Dari segi etimologi dan terminologi. Kan itu ilmiah. Ya, Pak. Nah, baca dulu dalam teori-teori, para pakar itu harus mengkaji dulu. Ini dari segi bahasa apa? Dari segi istilahnya apa? Jadi dia supaya apa? Jelas mana dalam pandangan kita ya untuk menjelaskan, mendudukkan satu perkara itu. Jangan sembarang-sembarang menuduh ya. Nah, maka kita hati-hati dalam agama, jangan menambah-nambahi. Sebentar Pak, Ustaz. Afan Ustaz Anas. Ada sedang ngaji ya, udah kontak dengan Wafiq. Baik, ikhwas sekalian, ya, wa kullu bid'atin dolalah, dan setiap kesesatan itu adalah, setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Ya. Nah, ikhwas sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, wastahaqqas salafus salih, ya. Radhiyallahu anhum ajmain, dan para salafus salih semuanya ya telah mengikrarkan, semoga Allah meridhoi mereka semuanya, hadzal fadl azim bisababin ma hadahumullah, ya. Ini adalah keutamaan yang agung, keutamaan yang besar dengan sebab apa yang Allah beri hidayah kepada mereka. Apa yang Allah beri hidayah kepada mereka pada salafun salih. Ya, Allah telah memberikan mereka hidayah dan memberikan kepada mereka keutamaan, keagungan dan kemuliaan. Dan ilaihi minas shawabi wal huda, darinya lah ya, kepadanya lah semua kebenaran dan petunjuk. Dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengomentari lagi ya, fi ma'rad bayanahu li aqidati ahlus sunnah wal jamaah atba'u salaf, menjelaskan tentang akidah ahlus sunnah wal jamaah ini dan pengikut-pengikut salaf, was shawab fi jami' masalil niza, yaitu semua perkara-perkara yang benar ini untuk semua masalah ya, yaitu kembalikan kepada salaf, maka na ali salaf minas sahabah wat tabi'in lahum bi ihsan, yaitu kembalikanlah kepada generasi salaf dari para sahabat, para tabi'in ya, semoga mereka dalam kebaikan semuanya. Nah, ikhwas sekalian Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fa hadzal kalam minhu, inilah perkataan dari Syekh Ibnu Taimiyah menjelaskan kepada kita, yubayyinu lana ma hiya kalimatus salaf, apa itu kalimat salaf dan dalil-dalilnya secara istilah ya. Wa annal murad biha sahabah wa tabi'un lahum ihsan, dan bahwasanya dimaksud dengannya yaitu para sahabat, para tabi'in yang mereka semuanya berada dalam kebaikan. Maka barang siapa menjadikan mereka generasi salaf itu, mengikuti mereka dalam pemahaman, jadilah mereka itu salafiyat. Nah, jadi ikhwas sekalian, kesimpulan apa yang dikatakan Syekh Ibnu Taimiyah tadi, bahwasanya dari segi istilah itu yang dimaksud ya dari salaf itu adalah para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang menjadikan mereka ya diikuti, itulah mereka boleh dikatakan salafiyah. Dan mereka itu berhak untuk menjadi pengikut Rasulullah sallallahu, mengikut salafus saleh. Dan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah akan menghimpun mereka, li'anna Allah jama'ahum ala aslun wahid, Allah akan mengumpul mereka dalam satu pokok, satu usul yang satu. Jadi akidah kita itu ya
satu, tidak berbeda satu sama yang lain. Ya, akidah yang kita pahami hari ini itulah yang dipahami akidahnya oleh salafun soleh, para sahabat Nabi SAW dan para tabiin, atba'ut tabiin dan yang mengikutinya sampai dari generasi ke generasi sampai zaman kita hari ini. Sama Pak, tidak ada ikhtilaf, perbedaan dari segi akidah. Fala yu'raf anhum tanazu' ya fi usuluddin. Jadi tidak dikenal di dalam manhaj salaf, dalam pemahaman kita ini tanazu', perselisihan. Dalam apa? Fi usuluddin, dalam pokok-pokok agama. Jadi tidak ada perselisihan. Ya, di kalangan para ulama dari dahulu, dari sahabat sampai zaman kita hari ini, ahlu sunnah wal jamaah, salafun soleh, tidak ada perselisihan dalam perkara akidah, perkara tauhid. Dalam pokok agama ini, usul agama ini, tidak ada perselisihan di antara mereka. Ya, wa fi hadza yaqulu Syekhul Islam, dan dikomentari lagi dalam perkara ini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa kata beliau? Amma salaf, adapun salaf, kasahabah, seperti sahabat dan tabi'in, lahum bi ihsan, mereka mendapatkan kebaikan, falam yu'raf lahum, tidak diketahui dari mereka fi hazal asal tanazu', tidak dikenal di zaman mereka itu usul ini mereka terjadi perselisihan. Bal atharun mutawatiratun anhum, tapi ada athar, ya, yaitu perkataan-perkataan yang mutawatir dari mereka, ya, semuanya mereka itu adalah bersepakat semuanya dalam usuluddin, tidak ada perselisihan dalam pokok-pokok agama ini. Nah, ikhwas sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini dia untuk kita ketahui, ya, tentang salaf dari segi definisi istilah ini. Ya, semoga Allah merahmati para masyayikh kita termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya tidak sah perkara ini, ya, perkara ini illa bima warada anillah wa rasulihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsan. Tidak akan ada, ya, yang muncul dalam perkara ini kecuali datang dari Allah dan Rasulnya dan para sahabat Nabi, ya, dan tabi'in, mereka berada dalam kebaikan. Alladzihum a'rafu billah, mereka itulah semuanya para sahabat Nabi dan tabi'in tadi dan generasi salaf yang mengetahui Allah, hakikatnya, hukum-hukumnya, ya, dan syariatnya, semuanya mereka lebih mengetahui ahkam wa a'lam wa ahkam, lebih mengetahui dari kita dan lebih bijaksana dalam ini. Maka itulah qudwah kita, ya, menjadi ikutan kita dalam syariat ini, maka kita bersifat dengannya, dan semoga kita ikhwas sekalian, ya, dapat selamat dalam meniti kehidupan ini dengan berada dalam selamat. Nah, untuk itu ikhwas sekalian Allah Subhanahu wa taala, ini definisi dari segi istilah tadi, ya, bahwasanya yang dimaksud dengan salaf itu adalah para sahabat, para tabi'in, dan atba'ut tabi'in, dan ulama yang mengikuti perkataan mereka sampai zaman kita sekarang ini. Ya, itu dia baru 2 poin mungkin yang dapat kita bahas malam ini. Insyaallah yang kelanjutan nanti di poin ketiga dan seterusnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan. Ya, ini mungkin di kesimpulan kajian kita di malam hari ini. Semoga Allah berkahi kita semua dan diberi taufik untuk terus dapat hadir dalam kajian-kajian yang dilaksanakan. Wallahu taala alam. Ya, demikian kita tutup pertemuan kita ini dengan membaca khatam majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.